Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sejarah turunnya Al-Quran. Yang pertama adalah pengertian turunnya Al-Quran. Al-Quran sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril. Tahap-tahap turunnya Al-Quran, yaitu sekaligus dan secara terpisah atau berangsur-angsur. Tahap pertama adalah turunnya Al-Quran sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, atau langit lapis pertama. Sedangkan yang dimaksud turunnya Al-Quran secara kedua pula adalah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit dan secara bertahap. Sebagiannya menjelaskan bagian yang lain sesuai dengan fungsi dan kedudukannya, serta selaras pula dengan kepentingan-kepentingan yang dihadapi Rasulullah dan kaum muslimin, yang diperkirakan dari permulaan sampai ayat yang terakhir turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Jana. Di kesempatan kali ini kita akan membahas poin yang ke-C, yaitu pendapat para ulama tentang turunnya Al-Quran. Para ulama mempunyai perbedaan pendapat tentang turunnya Al-Quran. Dari Lauh Mahfuz terbagi atas 3, yaitu Al-Quran diturunkan dari Lauh Al-Mahfuz ke Sama al-Dunya pada Lailatul Qadar secara sekaligus. Terus yang kedua, Al-Quran diturunkan ke Sama al-Dunya selama 20 atau 23 kali setiap Lailatul Qadar. Terus yang ketiga, Al-Quran pertama kali diturunkan pada Lailatul Qadar, kemudian diturunkan secara bertahap dalam waktu yang berbeda. Poin yang kedua, Al-Quran pertama dan terakhir diturunkan. Adapun ayat Al-Quran yang pertama diturunkan yaitu Al-Alaq ayat 1-5, terus yang terakhir Al-Maidah ayat 3. Hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. 1. Untuk menguatkan Nabi Muhammad SAW dalam menerima dan menyampaikan kalam Allah kepada umat manusia. 2. Memberikan kemudahan dan meringankan kaum muslimin yang pada masa itu mereka pada umumnya masih buta huruf untuk mempelajari, menghafal, memahami ayat-ayat tersebut. Dan 3. Menetapkan dan menerapkan hukum samai secara tadarruj atau selangkah demi selangkah dalam kehidupan umat manusia sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dinamika masyarakat masa itu. Presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.